Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, ini Vartar kelas A ya, Dek ya, betul ya? Ini kita pertemuan Betul, kedua, Bu. betul ya? Oke. Betul, Bu. eh Kemarin kita pertemuan pertama sudah belajar tentang BPH ya. Iya, Ibu. Sekarang kita, ini PJMK-nya Mbak, ada ya namanya ya. Nah, sekarang kita Enggak, Ibu. belajar tentang HIV, HIV AIDS. Oke. Mbak Ade, ini teman-temannya banyak yang belum join. Sepertinya ini saya mulai aja kuliahnya hari ini. Saya share screen sekarang. Atau ditunggu dulu. Dimulai saja tidak apa-apa, Ibu. Saya hubungi lewat grup Telegram. Oke, dimulai dulu ya. Sambil tolong di absen ya Mbak Ade ya. Nanti saya minta rekapnya ya. Oke, baik. Hmm, Nah, oke. Sudah mulai terlihat share screen-nya. Eh, belum ya? Bentar-bentar. Nah, oke. Udah ya, sudah terlihat ya share screen-nya ya. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang HIV/AIDS. Semoga diberi kemudahan untuk ya. Hari ini kita belajar tentang HIV/AIDS. HIV itu adalah nama kumannya. Namanya virus Human Immunodeficiency Virus. Sedangkan AIDS itu adalah stadium tertinggi dari pasien yang terkena HIV. Nah, AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena berkurangnya kekebalan tubuh yang dirusak oleh kuman HIV. Kuman HIV ini didapat dari penularan. Kemudian HIV itu merupakan suatu retrovirus yang menyerang sel limfosit CD4. Jadi ada namanya eh, kekebalan tubuh. Salah satu komponen kekebalan tubuh manusia itu namanya sel CD4. Nah, si kuman HIV ini akan merusak CD4 sehingga jumlahnya akan turun. Kalau jumlah CD4-nya turun, maka akan menyebabkan sistem imunnya juga turun. Kalau sistem imunnya turun, maka pasien tersebut akan dengan mudah tertular oleh berbagai macam penyakit infeksi. Nanti dibilangnya infeksi oportunistik ya. Jadi beberapa infeksi yang menyebabkan pasien AIDS ini namanya infeksi oportunistik. Nah, ini patofisiologinya dari kuman HIV. Kuman HIV yang masuk ke tubuh manusia, dia akan menginfeksi sel CD4 T limfosit. Nah, dia akan menginfeksi sel CD4 dan sel CD4 ini digunakan si kuman HIV ini untuk replikasi diri sehingga lama-lama sel CD4-nya ini akan mati. Kalau misalnya banyak sel CD4 yang mati, maka akan menyebabkan sistem kekebalan tubuh manusia juga akan turun. Nah, jumlah CD4 turun, maka sistem imunnya juga turun. Kalau sistem imun turun, maka pertahanan individu terhadap bakteri patogen juga akan melemah. Jadi, jadi kalau misalnya pertahanan individu terhadap bakterinya melemah, maka muncullah AIDS. Kemudian, kemudian ini adalah morfologi dari kuman HIV. Ini namanya eh, dia dari genus Lentivirus, familinya famili Retroviridae.
Kemudian dia outer layer-nya itu ada yang namanya lipid bilayer GP41 dan GP120. Nah, di sini ada materi virus yang bertanggung jawab untuk replikasi ya, untuk berkembang biak dia, RNA, RNA-nya dia, dan di sini ada enzim reverse transkriptase yang bertugas untuk membantu replikasi dari RNA ke DNA. Terus di sini ada enzim protease, terus di sini ada enzim integrase. Nah, enzim-enzim inilah yang membantu kuman HIV untuk berkembang biak. Jadi nanti obat-obatan untuk menekan virus HIV ini adalah obat-obatan yang menekan kerja enzim-enzim yang membantu kuman HIV untuk replikasi. Ada reverse transkriptase inhibitor, ada integrasi inhibitor, protease inhibitor, seperti itu. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan kuman HIV. Nah, ini yang diawali dari kuman HIV yang seperti punya paku-paku ini tadi. Dia akan melakukan binding, berlekatan, dan fusion, menembus. Jadi dia binding dengan reseptor yang ada di sel CD4. Setelah dia berikatan, maka dia akan melakukan fusion atau fuse apa ya, menembus. Kemudian uh, kemudian kemudian ini ada enzim reverse transkriptase, dia akan mengubah RNA menjadi DNA. Terus ada integration dibantu oleh enzim integrase. Kemudian dia terbentuk provirus. Mana? Di sini ya. Terus ada transcription. Transcription, DNA melakukan transkripsi dengan enzim RNA polimerase dari host membentuk RNA virus baru. Terus ada assembly, di mana enzim protease memotong protein virus dalam bagian yang lebih pendek, sehingga dia bisa berkembang biak ya. Kemudian budding, budding di sini. Budding, virus keluar dari sel host dan membawa bagian terluar dari sel host, yaitu HIV glikoprotein. Materi yang berasal dari protein dan glukosa. Jadi dia ngambil materinya dari dinding selnya CD4 untuk membentuk virus baru dan keluar dari sel CD4. Nah, nanti lama-kelamaan kalau misalnya banyak virus HIV yang keluar dari sel CD4, akhirnya kan dia rusak nih, si sel CD4-nya ini. Nah, transmisinya ada banyak cara. Yang pertama, yang paling sering adalah sexual intercourse, baik melalui anal dan vaginal. Kemudian ada contaminated needle, ini penggunaan jarum berulang kali oleh banyak orang ya. Ini biasanya sering terjadi pada pengguna narkoba yang jarum, yang suntik. Needle stick injury biasanya pada nakes sama injeksi dengan jarum suntik yang digunakan berulang. Tapi kan sekarang sudah nggak ada ya. Jadi kalau jarum suntik itu harus sekali pakai. Kemudian penularan dari ibu ke anak bisa dalam kandungan, ketika lahir atau melalui air susu, ASI ya. Kemudian ada donor organ, donor kulit, donor sumsum tulang belakang, donor kornea, donor katup jantung, dan lain sebagainya. Kemudian eh HIV tidak ditularkan melalui berciuman, bersin, batuk, minum dari gelas yang sama, berkeringat, bersentuhan, gigitan nyamuk, kemudian jarum steril, tempat duduk toilet, dan bersalaman. Jadi meskipun ini kita kontak ya, kontak langsung dengan eh, pasien, pasien HIV, tapi kita tidak akan tertular karena tidak ada pertukaran cairan tubuh, tidak pertukaran darah atau pertukaran cairan tubuh yang lain, dan tidak ada luka terbuka. Diagnosa HIV dapat ditegakkan melalui adanya rapid test. Nah, ini yang sering dipakai. Pasiennya diambil darahnya, kemudian dimasukkan ke alat. Biasanya seperti itu. Nah, ini ada hubungan antara kondisi imunologis, jumlah virus atau viral load, dan kondisi klinis pasien HIV yang tidak diobati. Di sini ada jumlah sel CD4. Ini jumlahnya masih tinggi, semakin ke bawah dia akan semakin rendah. Kemudian di sebelah sini ada jumlah virusnya atau viral load. Semakin tinggi jumlahnya. Jadi di sini semakin tinggi jumlahnya. Nih, dari garis di sini kan. Dari garis di sini nih.
Garis yang lurus ini adalah garis yang menunjukkan jumlah viral load, sedangkan garis yang putus-putus ini adalah garis yang menunjukkan um, sel CD4. Jadi semakin tinggi viral load-nya, semakin rendah sel CD4-nya, maka situlah terjadi infeksi oportunistik. Jadi ini semakin banyak infeksi yang bisa masuk ke pasien tersebut. Oke. Ini ada stadium klinis HIV menurut WHO pada dewasa ya. Stadium klinis 1 asimptomatis karena virus HIV ini memerlukan periode yang lama untuk bisa sampai menurunkan sistem imunnya manusia. Kenapa ya? Karena dia butuh sampai sel CD4-nya ini turun banyak. Kemudian ada limfadenopati meluas persisten pada stadium klinis 1 ya. Biasanya kalau stadium klinis 1 tuh pasien belum merasakan apa-apa. Makanya itu banyak sekali ya penularan HIV. Jadi ketika dia belum merasa, belum tahu diagnosanya dia, kemudian dia eh, bisa menularkan ke orang lain. Makanya penularan HIV itu cepat sekali. Kemudian ada stadium klinis 2, yaitu adalah ketika berat badan turun kurang dari 10% dari berat badan semula. Terus ada kelainan kulit, ini biasanya khas banget pada pasien HIV, seperti ada dermatitis seboroik, papular pruritic eruption, infeksi jamur kuku, sariawan, ulkus oral yang recurrent ya, jadi sariawan, sama cheilitis angularis. Jadi biasanya kayak kulitnya tuh gatal-gatal, kayak gatal-gatal gitu ya, hitam-hitam gitu, atau kemerahan, sama sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Ada herpes zoster dalam 5 tahun terakhir, sama ada ISPA atau sinusitis bakterial. Berikutnya ada stadium klinis 3, itu adalah ketika berat badan turun lebih dari 10% dari berat badan semula, ada diare kronis yang tidak diketahui penyebabnya, Udah dan aku zoomin. Udah. berlangsung lebih dari 1 bulan. Oke, oke. Yuk. Oke, kemudian ada demam tanpa sumpah yang jelas, ada kandidiasis oral. Kalau awalnya cuma sariawan, ini sudah mulai ada kandidiasis oral, yaitu ada jamur di mulut, ada oral hairy leukoplakia, kemudian ada TB paru dalam 1 tahun terakhir. Nah, jadi infeksi TB paru ini adalah infeksi yang paling sering bersamaan ya dengan pasien HIV. Jadi pasiennya HIV juga pasiennya eh, TB, dia terserang TBC. Kemudian ada infeksi pneumonia berat, contohnya ada infeksi bakteri berat, contohnya pneumonia. Kemudian ada angiomatosis basiler, kemudian ada herpes zoster yang berkomplikasi. Ini ada stadium klinis 4 atau HIV wasting syndrome, di mana ketika BB-nya pasien ini turun lebih dari 10% dan ditambah diare kronik lebih dari 1 bulan atau ada demam lebih dari 1 bulan. Ada pneumonia pneumocystic atau PCP, ada toksoplasmosis pada otak. Nah, ini yang paling khas ya biasanya pada pasien HIV ya. Otak itu kan kita ada BBB atau namanya blood brain barrier. Jadi ada pagernya di otak itu. Tidak semua materi itu bisa masuk ke otak. Obat pun nggak semua bisa masuk ke otak. Jadi dia ada kayak lapisannya. Begitu juga dengan kuman. Jadi tidak semua kuman itu bisa masuk ke otak. Kalau sampai terjadi toksoplasmosis, ini kan em, kuman yang jarang ya, jarang menginfeksi pada pasien yang tidak HIV. Pasien yang sehat misalnya, pasien yang tidak penurunan sistem imun. Kemudian kalau pada pasien HIV itu, nah mudah terserang toksoplasmosis. Apalagi kalau sudah stadium klinis 4, di mana sel CD4-nya sudah turun dan viral load-nya semakin meningkat. Ada cryptococcosis extraparu, ada infeksi cytomegalovirus, herpes simplex virus, kemudian ada candidiasis esophagus, ini yang khas ya. Ini khas juga. Jadi kalau stadium klinis 3 tadi ada jamur di mulut. Kalau stadium klinis 4 ini jamurnya sudah mulai masuk ke esofagus, trakea, bronkus, atau bahkan paru. Jadi semakin masuk ke dalam.
Ada TB ekstra paru, ada sarkoma Kaposi, sama ensefalopati HIV. Ensefalopati HIV itu artinya dia penurunan kesadaran ya, penurunan kesadaran sehingga mengganggu eh, atau terjadi disfungsi motorik. Nah, berikutnya penggunaan terapi ARV. Nah, karena si HIV ini adalah virus, jadi obatnya adalah antivirus atau kita sebutnya nanti adalah antiretrovirus karena HIV itu adalah Retroviridae. Dia dari famili Retroviridae. Nah, sebetulnya tujuan terapi ARV ini adalah tidak untuk membunuh kumannya atau dia tidak bisa dibunuh kumannya, tidak bisa dibunuh semua seperti antibiotik. Tapi dia akan mengendalikan eh, replikasinya. Jadi tujuan utamanya dari terapi ARV adalah mencegah morbiditas dan mortalitas, angka kesakitan dan angka kematian yang berhubungan dengan HIV. Nah, artinya begini, mencegah morbiditas itu angka kesakitan ya. Jadi dengan diberikannya terapi ARV, maka eh, replikasi HIV ini bisa dikendalikan atau ditekan. Kemudian mencegah mortalitas. Kenapa? Karena kalau replikasinya ditekan, maka sel CD4-nya bisa naik, viral load-nya turun. Jadi menurunkan angka kematian. Tujuan ini dapat dicapai melalui pemberian terapi ARV yang efektif. Artinya efektif itu bisa goal terapinya tercapai ya. Artinya nanti viral load-nya turun, CD4-nya naik, seperti itu. Lamanya supresi virus HIV dapat meningkatkan fungsi imun dan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi nggak muncul morbiditas dan menurunkan mortalitas. Menurunkan resiko komplikasi AIDS dan non-AIDS dan memperpanjang kesentasan. Tujuan kedua dari pemberian terapi ARV adalah untuk mengurangi resiko penularan HIV. Kok bisa? Karena ketika viral load-nya ini turun drastis, maka dia akan rendah resiko penularannya. Jadi kumannya itu dalam cairan tubuhnya tidak cukup untuk bisa menurunkan. Nah, terapi ARV yang direkomendasikan ini diberikan kepada semua ODA tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4. Kemudian, terapi ARV ini juga harus dimulai pada semua ODA yang hamil dan menyusui tanpa memandang stadium klinis WHO dan nilai CD4. Terapi ARV harus diberikan pada seluruh remaja yang terinfeksi HIV tanpa melihat stadium klinis dan status imunosupresi. Kalau pada anak, sama juga, dia harus segera dimulai pada seluruh anak yang terinfeksi HIV tanpa melihat stadium klinis dan status imunosupresi. Jadi intinya yang direkomendasikan itu adalah ketika pasien tersebut sudah terdiagnosa positif HIV, maka terapi ARV ini harus segera diberikan. Nah, kapan memulainya? Pada pasien yang positif, ODA itu orang dengan HIV/AIDS positif, yang datang tanpa gejala infeksi oportunistik, ARV dimulai segera dalam 7 hari setelah diagnosis dan penilaian klinis. Kenapa? Kok 7 hari kok nggak segera? Ya karena butuh dipertimbangkan ya, butuh konseling tentang kepatuhan minum ARV, butuh pengertian tentang diagnosa HIV, seperti itu. Di belakang eviroknya. Dan sana ada 12. Pada ODA yang sudah siap untuk memulai ARV dapat ditawarkan untuk memulai ARV pada hari yang sama, terutama pada ibu hamil. Jadi kalau pasiennya udah siap untuk minum ARV ya udah nggak apa-apa hari itu juga dimulai. Pada pasien ODA dengan TB, pengobatan TB dimulai terlebih dahulu, untuk ARV-nya ditunda dulu dan dimulai sesegera mungkin dalam 8 minggu setelah pengobatan TB. Kenapa? Karena obat TB dan obat ARV ini em, mereka berpotensi terjadi interaksi obat dan akan meningkatkan resiko munculnya efek samping. Jadi kalau misalnya dipakai bareng-bareng nih, nanti nggak akan tahu yang bikin efek samping atau bikin eh, apa namanya alergi gitu misalnya obat yang mana. Kemudian ODA dengan TB yang dalam keadaan imunosupresi berat atau ketika sel CD4-nya kurang dari 50 sel per mikroliter harus mendapat terapi ARV sesegera mungkin.
dalam 2 minggu pertama pengobatan TB ya. Tapi ini pada pasien HIV yang disertai meningitis Cryptococcus tidak direkomendasikan memulai ARV, namun yang diberikan terapi adalah untuk meningitisnya dulu. Jadi ARV-nya ditunda dulu. Nah, ini mekanisme kerja dari obat-obat ARV atau antiretrovirus. Yang pertama ada fusion inhibitor. Nanti fusion inhibitor itu ada dua ya. Fusion inhibitor dia akan menghambat menghambat menembusnya sel HIV ke kuman HIV ke sel CD4. Ini yang gede ini sel CD4 ya. Nah, yang kecil-kecil ada paku-pakunya ini adalah HIV, kuman HIV-nya. Nah, kalau ada fusion inhibitor, nah si kuman HIV-nya ini dihambat untuk menembus sel CD4. Otomatis nanti kalau misalnya dihambat nggak bisa nembus, kan sel CD4-nya aman nih dari penularan HIV-nya ini, aman dari masuknya kuman HIV. Kemudian ada reverse transkriptase inhibitor, jadi dia menghambat kerjanya enzim reverse transkriptase yang dia akan bertanggung jawab mengubah RNA menjadi DNA virus. Berikutnya ada integrase inhibitor, di mana enzim integrase inhibitornya akan bermanfaat untuk memotong protein virus tadi ya. Terus di sini ada protease inhibitor. Protease inhibitor dia menghambat eh, assembly dari kumannya, dari potongan-potongan virus yang nanti akan keluar menjadi virus yang baru. Nah, ini lupa nih, ada kemokin reseptor antagonis ini menghambat eh, binding, menghambat berlekatan. Jadi si kuman HIV tadi kan mau melekat dulu kan, sebelum fusion kan dia melekat dulu. Nah, itu dihambat sama eh, kemokin reseptor antagonis. Nah, ini ARV ada 4 jenis, entry inhibitor, tadi ada fusion sama binding inhibitor ya. Kemudian ada reverse transkriptase inhibitor, terus ada integrase inhibitor sama protease inhibitor. Intinya ARV ini bekerja dengan cara menghambat enzim-enzim yang membantu si kuman HIV tadi untuk replikasi. Yang pertama ada entry inhibitor. Entry inhibitor ada CCR5 antagonis yang di sini tadi menghambat bindingnya kuman HIV ke permukaannya sel CD4. Nah, jadi CD4 reseptor ini kalau misalnya nggak ada CCR5 antagonis ini mereka akan berdekatan nih si si kuman HIV sama sel CD4. Contoh obatnya ada Maraviroc. Ini kayaknya jarang dipakai di Indonesia, belum dipakai. Ini efek samping yang paling sering adalah hepatotoksik. Terus dia di metabolisme di sitokrom P450 dan sitokrom 3A4. Subtype sitokrom 3A4. Berikutnya ada fusion inhibitor. Ini menghambat fusion, menembus. Jadi dia bekerja untuk menghambat eh, menghambat lapisannya kuman HIV ini untuk menembus di membran selnya CD4. Contoh obatnya ada enforvirtide. Dia efek sampingnya yang paling sering adalah eritema sama nyeri. Nah, ini obat yang paling pertama ditemukan, obat yang paling tua, yaitu nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Nanti obat yang bekerja menghambat enzim reverse transkriptase ada dua, yaitu nucleoside dan non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor. Contoh obatnya ada stavudin. Ini obat lama banget, kayaknya udah jarang dipakai stavudin. Zidovudin, emtricitabine, lamivudin, tenofovir. Nah, ini yang paling sering dipakai. Nah, di sini kalian pahami ya, kalau di sini yang paling sering adalah
metabolismenya adalah di sitokrom 3A4. Jadi hati-hati dengan obat-obat yang mempengaruhi sitokrom 3A4 ini. Baik yang inhibitor atau eh, apa lawan yang inhibitor itu ya. Baik yang inhibitor atau induce si sitokrom 3A4 itu. Kemudian ada golongan non-nucleoside reverse transkriptase. Dia kerjanya sama seperti nukleoside reverse transkriptase, cuman dia tidak berkompetisi dengan deoksinukleotide. Contoh obatnya ada nevirapin sama efavirenz. Ini yang paling sering muncul efek samping Stevens-Johnson syndrome pada obat-obat golongan NNRTI. Ini sering dipakai NNRTI, nevirapin, efavirenz tuh sering banget dipakai pada first line pasien HIV. Cuman memang efek sampingnya ya luar biasa juga kalau sampai muncul Stevens Johnson. Jadi Stevens Johnson tuh kayak reaksi alergi tapi ke semua membran mukosa dan kulit. Jadi kayak melepuh gitu. Di mana ada di situ di mana ada membran mukosa, di situ akan terjadi lepuhan. Misal di mulut, di mata, di tenggorokan, di hidung. Nah, itu akan melepuh. Jadi kasihan sekali kalau sampai terjadi Stevens Johnson dan butuh tata laksana yang cepat dan tepat. Kalau pada ibu hamil trimester pertama, dia bersifat teratogenik ya, dia berpotensi bersifat teratogenik. Jadi kalau pada ibu hamil dihindari efavirenz. Kemudian ada ARV golongan protease inhibitor, ini mencegah pemotongan materi-materi virus sehingga tidak terbentuk tidak terbentuk virus-virus baru. Karena dia kerjanya menghambat kerja enzim protease. Contoh obatnya yang paling sering dipakai adalah lopinavir, ritonavir, sama darunavir. Di sini juga sama, dia masih di sini ya metabolismenya ya, sitokrom 3A4 dan juga sitokrom 3A4. Kemudian ini contoh obatnya dan efek sampingnya. Tadi lopinavir, ritonavir, efek sampingnya yang paling sering diare, mual. Ini juga ada peningkatan enzim liver ya, ritonavir, lopinavir ada hiperlipidemia. Berikutnya ada golongan INSTI atau integrase strand transfer inhibitor. Ini eh, memblokir enzim integrase HIV yang penting untuk menggabungkan materi genetik virus ke dalam sel tubuh. Jadi eh, menghambat assembly tadi ya. Akhirnya kalau tidak terjadi penggabungan materi, dia kan tidak bisa menjadi virus baru. Contohnya yang ada di Indonesia dan dipakai adalah dolutegravir. Ini obatnya metabolismenya tidak di sitokrom 3A4 tapi di apa ini enzim OGT1A1. Nah, ini ada sudah dibikinkan tabel ARV yang tersedia di Indonesia. Kalau ARV itu, belajar ARV itu agak susahnya adalah di belajar singkatan. Entah, ya kenapa kok harus disingkat ya? Karena memang kayak eh biar nggak terlalu panjang ya menulisnya. Jadi memang dipakainya singkatan. NRTI, contoh obatnya ada zidofudin, AZT itu zidofudin, ada tablet, ada sirup, kemudian ada apa nih 3TC, ada lamivudin, terus ada abacavir ya, atau langsung kombinasi fixed dose zidofudin sama lamivudin. Kemudian ada apa nih tenofovir sama emtricitabin, abacavir sama lamivudin. Ini ada dosis anaknya juga. Nah, ada juga yang langsung kombinasi 2 NRTI sama 1 NRTI. Ada tenofovir, lamivudin, sama efavirenz. Langsung jadi satu. Jadi biasanya kapsulnya HIV itu besar-besar kayak gini-gini, gede-gede. Kemudian yang golongan NNRTI ada nevirapin, efavirenz ya, ada 600 dan 200 mg. Protease inhibitor ada lopinavir, ritonavir, ini R di belakangnya itu ritonavir ya, berbagi dosis. Kemudian kalau golongan INSTI ada dolutegravir yang saat ini menjadi satu-satunya di Indonesia, jadi pilihan pertama di Indonesia.
Ini ada tata laksana pemberian ARV. Ada lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama adalah ketika pasien pertama kali terdiagnosa HIV. Kemudian lini kedua dipilih ketika lini pertama gagal, bisa gagal gagal klinis, gagal virologis, seperti itu. Gagal imunologis, artinya sudah dapat ARV tapi ternyata CD4-nya tetap turun. Sudah dapat antivirus tapi viral load-nya tetap naik. Nah, seperti itu. Maka ganti jadi lini kedua. Kapan dipakai lini ketiga? Adalah ketika lini keduanya gagal. Lini pertama yang dipakai adalah 2 NRTI plus 1 NNRTI. Biasanya kombinasi apa tadi? Tenofovir lamivudin sama efavirenz seperti itu. Lini kedua 2 NRTI ditambah boosted PI. Boosted PI contohnya tadi dolutegravir. Kalau lini ketiga dianya pakai eh sorry, boosted PI tadi lopinavir ritonavir ya. Di sini baru dolutegravir eh ditambah lopinavir ritonavir. Nah, ini contohnya paduan ARV lini pertama. Boleh terserah mau pakai zidovudin lamivudin nevirapin, zidovudin lamivudin efavirenz, terserah. Tapi hati-hati yang kalau pada ibu hamil trimester 1 tidak boleh pakai efavirenz ya karena teratogenik. Paduan ARV lini kedua, kalau lini pertamanya pakai kalau lini pertamanya pakai zidovudin, dianya zidovudin diganti tenofovir. Jadi pakainya tenofovir, lamivudin, atau emtricitabine plus lopinavir. Jadi boleh nanti tenofovir lamivudin plus lopinavir ritonavir. Kalau lini pertamanya dia pakai tenofovir, maka dia pakai zidovudin, lamivudin plus lopinavir ritonavir. Gitu. Nah, ini ada paduan ARV lini ketiga. Paduan lini ketiga dianya pakai darunavir ritonavir plus dolutegravir plus minus bisa ditambahin atau nggak usah ditambahin 1 NRTI. Seperti itu. Jadi semakin tinggi, iya semakin bagus obatnya. Ini data terlaksana pemberian ARV pada pasien remaja dan dewasa yang belum pernah menggunakan ARV sebelumnya yang baru akan memulai terapi ARV pada kondisi tertentu, misalnya ada infeksi TB. Kemudian regimen pilihan kan pakainya tenofovir plus lamivudin plus efavirenz. Regimen alternatif ditambah 1 tablet dolutegravir 50 mg dengan jarak 12 jam dari minum yang pertama ya. Kemudian perempuan yang merencanakan kehamilan atau ibu hamil trimester ke-1, ini awalnya kan pakai efavirenz. Tapi eh, diganti dolutegravir. Kemudian ibu hamil trimester kedua ini dia pakai dolutegravir ya. Bisa pakai efavirenz karena sudah bukan trimester 1 lagi nggak teratogenik. Nah, berikutnya setelah belajar tentang terapi ARV pada pasien HIV, sekarang terapi ARV untuk mencegah tertularnya infeksi HIV. Ini biasanya pada nakes yang tertusuk jarum. Dia pakai kombinasi tenofovir plus lamivudin. Segera disuntikkan dalam waktu 72 jam ya. Jadi jangan sampai melebihi waktu 72 jam. Sebetulnya dolutegravir lebih direkomendasikan, namun tergantung kesediaan ya. Kemudian ada untuk pencegahan bayi baru lahir dari ibu yang positif HIV. Intrapartum sama postpartum. Nah, kalau postpartum, jadi si bayi yang baru lahir sebelum 12 jam setelah lahir ya,
dikasihnya zidofudin sebanyak 2 mg per kilogram berat badan sehari 4 kali. Jadi 2 mg per kilogram berat badan ini 4 kali sehari atau 4 mg per kilogram berat badan sehari 2 kali. Sejak hari pertama, mulainya jangan lebih dari 12 jam selama 6 minggu. Itu yang direkomendasikan. Rekomendasi lain ada kombinasi 2 ARV, ada nevirapin zidofudin bagi bayi yang ASI selama 6 minggu. Kemudian ada profilaksis PCP, pemberian cotrimoxazole. PCP ini pneumonia-pneumosis tadi ya, infeksi bakteri berat. Ini bisa dicegah dengan pemberian cotrimoxazole pada bayi baru lahir dari ibu dengan HIV setelah usianya lebih dari 6 minggu. Jadi setelah selesai penggunaan zidofudin. Sampai diagnosa HIV dapat disingkirkan. Jadi harus terus-terusan diminum si cotrimoxazole-nya sampai si bayi tersebut tegak diagnosa HIV-nya negatif. Berikutnya ada pemantauan pemberian terapi ARV. Kan kalau farmasi itu selain harus menginfokan penggunaan obatnya, konseling tentang obatnya, cara penggunaannya, tujuan terapinya apa, kita kan juga harus memantau apakah obat itu efektif atau obat itu memberikan efek samping. Jadi selama penggunaan ARV yang perlu dipantau adalah jumlah CD4 tiap 6 bulan sekali dan viral load setiap 6 bulan dan bulan ke-12 setelah memulai ARV. Nah, gunanya apa untuk memantau CD4 sama viral load-nya ini? Yaitu untuk memantau efektivitas penggunaan ARV. Tadi kan sudah dijelaskan di depan ya, terapi ARV yang efektif dapat menurunkan mortalitas dan morbiditas. Nah, terkait dengan efek samping, kita perlu memonitor fungsi ginjal menggunakan serum kreatinin ya, sama HB pada penggunaan zidofudin. Kenapa? Karena zidofudin itu paling sering menyebabkan anemia. Nah, kapan dikatakan gagal terapi? Adalah ketika viral load-nya tetap naik dan jumlah sel CD4-nya turun. Berikutnya, eh, gagal klinis itu artinya ketika pasien dewasa atau remaja muncul infeksi baru atau berulang, kemudian munculnya infeksi oportunistik baru atau berulang. Berikutnya ada gagal imunologis. Ini pada dewasa dan anak lebih dari 5 tahun. Jika CD4-nya kurang dari 250 sel, atau CD4-nya persisten di bawah 100 sel per mikroliter. Kalau anak usia di bawah 5 tahun, CD4-nya persisten di bawah 200 sel per mikroliter. Oke. Gagal virologis adalah ketika viral load-nya di atas 1000 kopi per mililiter berdasarkan 2 kali pemeriksaan viral load. Seperti itu. Jadi perlu untuk memonitor efektivitas dari terapi ARV untuk melihat apakah ARV-nya itu tercapai nggak tujuan terapinya. Nah, pada pasien HIV rentan terjadi yang namanya pneumocystis. Nah, itu infeksi bakteri yang perlu dihindari karena memberikan komorbid yang buruk pada pasien HIV. Jadi direkomendasikan diberikan profilaksis antibiotik cotrimoxazole pada semua pasien HIV dengan stadium 3 atau 4. Atau ketika jumlah sel CD4-nya kurang dari 200. Artinya sangat direkomendasikan untuk pasien HIV yang sel CD4-nya turun banget. Karena kalau sel CD4-nya turun banget, maka dia juga akan ya daya tahan tubuhnya rendah, jadi otomatis mudah terinfeksi. Kemudian profilaksis cotrimoxazole direkomendasikan pada semua ODA dengan TB berapapun jumlah sel CD4-nya. Jadi kalau ODA plus TB ini direkomendasikan juga profilaksis cotrimoxazole. Dosisnya 1 kali 960 mg. Sampai kapan ya seterusnya? Selamanya ya. Sampai dia naik
dari stadium WHO3 menjadi stadium WHO2 atau sel CD4-nya naik. Misal di atas 250. Kemudian karena pasien HIV ini juga rentan sekali eh, terserang infeksi TB, dia juga disarankan untuk pencegahan menggunakan INH atau isoniazid agar tidak tertular TB. Pasien HIV yang tidak terbukti TB aktif harus diberikan profilaksis isoniazid selama 6 bulan. Jadi ketika dia tegak HIV, terus nggak ada TB-nya, ini sangat direkomendasikan untuk mendapatkan profilaksis isoniazid selama 6 bulan. Dosisnya 300 mg per hari selama 6 bulan. Terapi profilaksis isoniazid harus diberikan kepada ODA tanpa tanda TB aktif, tanpa melihat derajat imunosupresi, status pengobatan ARV, ataupun status kehamilan. Jadi, intinya pada semua pasien ODA, tanpa melihat sel CD4-nya berapa, terus pengobatan ARV-nya bagaimana, atau hamil atau tidak. Jadi, semua pasien HIV positif dikasih terapi pencegahan INH. Oke, baik, ada yang ditanyakan untuk pasien HIV, terapi HIV ya. Nah, sebetulnya ketika kita belajar tentang farmakoterapi HIV/AIDS ini tidak cukup hanya belajar tentang ARV aja atau terapi ARV aja, tapi kalau kalian nanti dapat farmakologi terapan ya, dapat kasus di ruangan perawatan gitu di rumah sakit, pasti kalau pasien HIV masuk itu nggak cuma HIV aja, jadi nggak cuma terapinya nggak cuma ARV, pasti dia disertai dengan misal itu tadi ada esopalopati, terus ada toksoplasmosis, ada TBC. Nah, itu sering banget. Jadi eh, sering banget kombinasi beberapa penyakit menjadi satu. Jadi otomatis terapinya terapinya akan polifarmasi. Nah, kalau polifarmasi rentan terjadi interaksi obat. Nah, sebetulnya peran farmasinya di situ. Oke, baik. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan mungkin? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Oke. Nanti kita kuliah selanjutnya tentang infeksi seksual menular. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya stop sharing dulu. Nanti saya share slide-nya ke Mbak Ade ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Saya izin live dulu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Iya.